Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo, masih dalam tema yang sama, membahas berkaitan dengan bagaimana kita mencegah dari isu politik identitas dalam pemilu 2024. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk dapat berdialog interaktif bersama kami. Kami tunggu partisipasi dari Anda melalui telepon, WA, atau WhatsApp dari TVRI Bengkulu di 085176764648. Sekali lagi, melalui 085176764648. Kami tunggu partisipasi dari Anda. Dan kembali ke perbincangan kita sebelumnya berkaitan dengan bagaimana kita mencegah gitu ya dari adanya isu politik identitas itu sendiri. Apalagi mungkin dari peran dari partai politik atau peran dari pribadi ataupun dari calon legislatif itu sendiri. Ini seperti apa sih Pak sebetulnya peran dari partai politik yang bisa kita untuk bisa mencegah lah? Partai politik itu kan juga ada fungsi pendidikan ya terhadap masyarakat. Jadi dia harus juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa kan, mencerdaskan kehidupan bangsa terutama masyarakat. Nah, semua partai itu kan punya trik tersendiri bagaimana menggait masyarakat supaya bergabung dengan mereka atau memilih partai tertentu lewat orang tertentu. Nah, yang paling bagus itu kan adalah bagaimana meraih hatinya, meraih hatinya dengan program-program yang memang bagus, untuk kepentingan masyarakat secara langsung mau tidak langsung. Kemudian lebih luas lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah justru politik identitas itu kan bola-bola pendek ini permainan ya, kecil. Permainan dangkal sekali itu, dangkal dan itu memang tidak mendidik bagi masyarakat yang namanya politik identitas itu. Ya artinya memang perlu gitu ya, sebagai partai politik ini salah satu perannya adalah memberikan pendidikan politik gitu. Iya, memberikan pendidikan politik. Bukan hanya dari partai politik tapi juga penyelenggara kita gitu, baik itu Bawaslu, dari KPU. Pendidikan politik ini memang penting diberikan. Nah mungkin kalau dari Billy sendiri selaku Polkastra, dari Ketua Menteri Polkastra, dari BEM sendiri melihat pendidikan politik yang diberikan kepada mungkin rekan-rekan mahasiswa atau anak-anak muda saat ini, apakah sudah ada peran dari partai politik atau mungkin dari penyelenggara yang memang memberikan pendidikan politik yang memang perlu atau memahami dari politik itu sendiri? Gimana nih Billy? Oke, kalau peran dari penyelenggara dulu ya, kalau KPU itu sudah sering menghubungi bahwasannya akan ada disosialisasikan gitu kan kepada kami, dan tadi bahwasannya kami ada mengirim perwakilan untuk menghadiri sosialisasi dari KPU gitu. Dari Bawaslu juga seperti itu, banyak sosialisasi yang memang diberikan oleh penyelenggara kepada kami. Tetapi menurut saya itu sendiri bahwasannya itu terlalu dikecilkan, bahwasannya kami belum tentu bisa langsung menyampaikan itu kepada yang luas. Seharusnya dibuat saja misalnya mereka yang datang ke kami, ke Universitas Bengkulu untuk menyelenggarakan sosialisasi dan sebagainya, sehingga seluruh mahasiswa bisa memberikan akses atau dapat akses itu. Beda ketika kami diundang hanya 1-2 orang. Seberapa besar sih pengaruh kami untuk menyebarluaskan sebanyak itu informasi kepada mahasiswa? Itu sebenarnya kami ingin meminta sebenarnya kepada penyelenggara untuk kalau bisa datanglah ke universitas yang ada di Provinsi Bengkulu terlebih dahulu untuk memberikan pendidikan politik itu. Nah, kemudian dari partai-partai, karena memang kalau di partai untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa itu susah harus dikatakan. Kenapa? Pertama, dia tidak bisa masuk ke universitas-universitas. Itu tidak bisa mereka masuk mengatasnamakan partai karena memang daerah pendidikan kan terbebas dari itu semua. Sehingga kalau dari partai pun itu mungkin kami bisa melihat di media sosial, tetapi untuk secara langsung ke kami
itu sangat tidak mungkin. Kalau memang dia mau masuk ke universitas itu tidak diperbolehkan gitu. Ya, kalau kita melihat juga mungkin dari lingkungan dari Billy sendiri, salah satunya adalah mahasiswa dan mahasiswi tadi ya di kampus, untuk terjun, bukan hanya terjun gitu ya, bagaimana mereka memahami dari politik ini sendiri sebetulnya sudah seperti apa perkembangannya gitu ya. Mungkin kalau kita melihat anak-anak sekarang sudah banyak katakanlah ada apatis gitu ya, yang memang menghindari dari namanya politik itu sendiri. Jangankan kita bicara soal politik identitas, mereka aja belum mengenal gitu bagaimana politik kita atau bagaimana cara berpolitik. Ini seperti apa nih Kak Billy? Nah, memang mahasiswa sekarang lagi tahapnya ingin buta politik sebenarnya saya katakan. Bahwasanya mereka tidak tertarik lagi dengan pergerakan-pergerakan politik dan sebagainya, karena pertama mungkin mereka trauma dengan ya udahlah ngapain sih yang ngurusin presiden, ngapain sih ngurusin politik, itu tidak berdampak pada saya sendiri. Itu menjadi sebenarnya pukulan juga keras pada kami. Kenapa sih mahasiswa sampai berpikir seperti itu, padahal politik tidak bisa kita hindari sama sekali gitu. Menangis pun ada politik gitu kan. Jadi sebenarnya mahasiswa sendiri sekarang dalam tahap-tahap yang bisa dikatakan tidak terlalu memperhatikan itu. Dan kemudian sebenarnya ada beberapa orang yang memang dia sudah paham politik dan langsung terjun ke politik. Itu yang menarik pada tahun ini. Kalau teman-teman lihat ya di Provinsi Bengkulu sangat banyak calon kaum muda yang mencalonkan diri. Bahkan ada dari teman saya sendiri sudah mencalonkan diri, sudah berani. Saya memberikan apresiasi, tapi saya juga berpikir bahwasannya kenapa mereka harus mendekati orang-orang tua di partai itu. Seharusnya kalau memang mereka idealis, kenapa tidak berani bermain sendiri gitu? Kenapa tidak berani untuk menonjolkan kaum mudanya itu sendiri gitu Kak? Dan kemudian memang mahasiswa harus tetap ada pendidikan lagi sih dari partai, dari Bawaslu dan sebagainya gitu. Karena untuk menarik simpati lagi mahasiswa itu terhadap dunia politik gitu, jangan sampai dibiarkan saja. Gitu. Ya, nah seperti apa nih Prof kalau kita melihat mahasiswa sekarang yang katakanlah tadi sudah anti politik, bahkan menghindar gitu ya dari politik itu sendiri? Iya, fenomena ini cuma ada memang, cuman belum parah memang. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada beberapa oknum kelompok orang mahasiswa atau personal mahasiswa yang memang digunakan orang lain gitu loh, digunakan orang lain untuk kepentingan politiknya, dan itu sangat disayangkan. Dan saya selaku dosen ya, masih sangat berharap besar kepada mahasiswa untuk jangan diam saja, karena usia mahasiswa itu usia yang paling ideal gitu loh. Dia nggak punya beban. Dia harus menyuarakan kebenaran yang betul-betul benar. Jangan kadang-kadang itulah yang titipan tadi itu tidak bisa kita pungkiri, memang ada. Artinya mudah terpengaruh itu tadi, justru jadi orang yang salah gitu. Itulah yang bikin mahasiswa akhirnya apatis kan. Dan itu sangat disayangkan. Karena saya mantan aktivis juga ya. Itu saya berharap betul kepada mahasiswa sampai hari ini dia betul-betul berjuang. Bagaimana memperjuangkan keadilan, pemerataan dan sebagainya yang sampai hari ini belum terjawab kan di bangsa ini kan, soal pemerataan, soal keadilan kan. Artinya memang banyak hal yang memang harus kita fokuskan gitu ya untuk mahasiswa sendiri. Dan itu ranahnya mahasiswa itu luar biasa karena dia itu tadi tanpa beban mahasiswa itu. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama tentu dalam tema hari ini, mencegah bagaimana isu politik identitas dalam pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.